Sore di malam takbiran, saya menjemput ayah dan ibu untuk merayakan Lebaran bersama, tapi saya malah diusir oleh suami dan ibu mertua. Pagi harinya, di hari pertama Lebaran, saya biarkan mereka berdua merayakan Lebaran di jalanan. Bagaimana detail ceritanya? Mari kita simak bersama. Sore di malam takbiran, Jakarta terasa dingin, gerimis turun rintik-rintik. Jalanan begitu padat, orang-orang berdesakan membeli keperluan terakhir untuk hari raya. Saya bergegas membersihkan apartemen kami di lantai 12 hingga kinclong, bersiap menyambut ayah dan ibu yang datang dari kampung untuk merayakan Lebaran bersama. Selama bertahun-tahun menikah, saya hanya mendambakan satu kali Lebaran bisa berkumpul dengan orang tua saya. Namun, setiap tahun permintaan saya selalu ditolak. Tahun ini, ketika apartemen ini sudah atas nama saya bertekad untuk membawa mereka datang, apapun yang terjadi. Sekitar pukul 4 sore, bel pintu berbunyi. Saya berlari membukakan pintu dan melihat ayah, ibu, serta kakak ipar saya berdiri di koridor dengan barang bawaan yang cukup banyak. Ayah dan ibu saya adalah orang yang sangat sabar dan sederhana, terbiasa hidup prihatin di kampung, jadi oleh-oleh yang mereka bawa pun sangat khas. Seekor ayam kampung jago yang dipelihara ayah sejak beberapa bulan lalu, beberapa ikat ketupat yang baru dibuat ibu kemarin, serta sebungkus besar rendang daging pemberian tetangga yang menyayangi mereka. Melihat postur mereka yang kurus dan wajah mereka yang teduh, hati saya terasa campur aduk antara haru dan bangga. Mereka tidak pernah meninggikan suara pada siapapun, sehingga seluruh kampung menyayangi mereka. Ayah, ibu, akhirnya sampai juga. Maya kangen sekali. Seru saya. Ayah tersenyum lembut, meletakkan tangannya di bahu saya. Anak ayah kok kurusan? Sibuk terus sepanjang tahun, ya. Lebaran ini usahakan istirahat, nak. Ibu saya dengan antusias membuka bawaannya. Ini, ayam kampung, ketupat, sama rendang paling enak. Menantu di kota harus makan yang seperti ini biar lebarannya terasa. Belum sempat saya membantu, suami saya, Bimo, keluar dari dalam kamar. Wajahnya masam, matanya menatap tajam pada koper dan tas-tas bawaan orang tua saya. Dengan nada dingin dia berkata, "Awal tahun baru begini kok malah membiarkan aura orang kampung masuk ke rumah. Kalau tidak cocok dan pekerjaanku jadi sial bagaimana?" Saya tertegun mendengarnya, wajah saya terasa panas. Ayah saya sedikit mengerutkan kening, berusaha tetap tenang. "Bimo, aura apapun, kita ini kan sama-sama manusia. Hari raya seharusnya keluarga berkumpul. Kenapa kamu bicara begitu?" Ibu saya menghela napas, meletakkan tasnya ke lantai. "Sudahlah, nak. Kalau merepotkan, biar ayah dan ibu cari penginapan di dekat sini saja. Yang penting kamu tenang. Kami tidak apa-apa." Mendengar itu, tenggorokan saya terasa tercekat. Selama bertahun-tahun, orang tua saya sudah menelan terlalu banyak kepahitan karena saya menikah dengan pria yang lemah dan tidak punya pendirian. Mereka tidak ingin saya sulit, jadi mereka selalu memilih mengalah. Tapi semakin mereka mengalah, keluarga suami semakin menjadi-jadi. Saat itu, ibu mertua saya, Ibu Wati, keluar dari dapur sambil memegang gagang pel, tatapannya tajam. Rumah ini mewah, tidak ada tempat untuk barang-barang kampungan seperti itu. Ayam dan ketupat itu taruh saja di luar koridor, biar dimakan kucing. Sambil berbicara, beliau menendang bungkusan rendang yang dibawa ayah hingga jatuh ke lantai keramik. Saya gemetar karena marah. Segera memungutnya dan membersihkannya. Ayah saya hanya menggeleng pelan, matanya memerah. Kakak ipar saya hendak angkat bicara. Tapi ayah menahannya dengan isyarat tangan. "Sudah. Mereka tidak mau. Jangan dipaksa. Lebaran jangan membuat masalah. Nanti anak kita yang makin susah." Saya menoleh ke arah ibu mertua, suara saya bergetar tapi tegas. "Bu, ini ayah dan ibu saya. Mereka datang mengunjungi saya, bukan menumpang. Tolong jangan menghina mereka lagi." Beliau mendengus. "Dasar tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan karena saya, mana mungkin kamu dapat suami dan bisa tinggal di rumah ini?" Saya merasa sesak, hendak membantah. Tapi suami saya sudah berdiri di depan saya, membentak, "Cukup. Sudah kubilang auranya tidak cocok, jangan membantah. Cepat suruh orang tuamu pulang." Tetangga yang mendengar keributan mulai menjulurkan kepala dari pintu mereka. Ibu Lilis di lantai 7 berbisik, "Lebaran kok mengusir orang tua istri, dosa besar itu." Mendengar kalimat itu, air mata saya mengalir.
Saya menoleh pada ayah dan ibu. Melihat ayah hanya tersenyum getir. Sementara ibu menggenggam tangan saya seolah menenangkan. Di dalam hati saya, muncul amarah yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya berjanji pada diri sendiri, saya tidak akan membiarkan mereka menghina orang tua saya lebih lama lagi. Lebaran ini, akan saya tunjukkan pada semua orang siapa yang sebenarnya pantas diusir dari rumah ini. Saya belum pulih dari keterkejutan, tapi konflik di dalam rumah semakin memanas. Ayah dan ibu saya dengan diam mengemasi kembali barang-barang mereka, mencoba menahan rasa sakit hati. Ibu saya berbisik, "Sudahlah, Nak. Kami duduk sebentar di koridor juga tidak apa-apa, nanti kami cari penginapan. Yang penting kamu jangan sulit." Mendengar itu, hati saya seperti ditusuk. Seumur hidup, orang tua saya begitu sabar. Semua orang menghormati mereka karena kesabarannya, mereka tidak pernah meninggikan suara pada siapapun. Justru karena itulah mereka sering diremehkan. Tapi karena kebaikan hati mereka, seluruh kampung menyayangi mereka. Namun sekarang, di dalam rumah anak perempuan mereka sendiri, mereka diusir begitu saja, dihina seperti penumpang gelap. Saya teringat perjuangan mendapatkan apartemen ini, dan amarah saya semakin memuncak. Uang sebesar 2 miliar bagi banyak orang adalah mimpi, tapi bagi saya itu adalah hasil keringat dan air mata. Ayah dan ibu menjual sebidang tanah warisan di kampung senilai 1,2 miliar dan memberikannya pada saya. Saya menambahkan tabungan saya selama bertahun-tahun bekerja sebesar 300 juta. Sisa kekurangannya, 500 juta, saya pinjam dari bank atas nama saya sendiri, dan setiap bulan saya banting tulang membayarnya. Sertifikat rumah ini juga atas nama saya. Semuanya jelas. Sementara suami saya, dia hanya seorang pegawai biasa. Gajinya pas-pasan, setiap bulan hanya cukup untuk belanja sayur dan beras. Saya tidak pernah mengeluh, karena penghasilan kecil bukanlah dosa. Tapi yang menyakitkan adalah dia tidak pernah berani memihak saya, terutama ketika ibunya menghina keluarga saya. Dan ibu mertua saya, jangan ditanya. Tahun lalu beliau bangkrut hingga terlilit utang 500 juta. Para penagih utang terus mengejarnya, hingga akhirnya beliau harus menjual satu-satunya rumah miliknya. Sisa uang yang sedikit, ia berikan pada anak bungsunya untuk modal usaha, lalu beliau menumpang di rumah adik ipar saya selama beberapa bulan. Tapi karena tidak cocok dan rumahnya sempit, beliau akhirnya pergi. Melihat keadaannya, saya kasihan dan mengajaknya tinggal bersama kami. Saya pikir, bagaimanapun juga beliau adalah ibu mertua, sebagai menantu saya harus berlapang dada. Awalnya beliau bersikap baik, memanggil saya menantu berbakti, membantu saya mencuci piring, dan memuji sayur-sayuran kiriman ibu saya. Tapi hanya dalam beberapa bulan, sifat aslinya yang penuh gengsi kembali muncul. Beliau mulai menghina barang-barang dari kampung, mengkritik cara berpakaian saya, dan menyindir orang tua saya miskin. Suatu kali, ayah mengirimkan seikat kangkung muda. Beliau menggeleng dan tertawa sinis. Makanannya begini, mana cocok dengan gaya hidup orang kota. Saya menelan amarah itu. Tapi hari ini, ketika orang tua saya berdiri di depan pintu, membawa seluruh cinta dari kampung dan dihina terang-terangan, saya benar-benar tidak tahan lagi. Suami saya menatap orang tua saya, suaranya berat. "Sudah saya bilang, auranya tidak cocok, jangan dipaksa. Ayah, ibu, silakan pulang ke kampung atau cari penginapan saja." Ayah mengerutkan kening, matanya memerah tapi suaranya tetap tenang. "Kamu keterlaluan. Nak, kami hanya ingin berkumpul dengan anak kami di hari raya. Orang yang punya rezeki akan bertemu rezeki, kenapa menyalahkan Aura?" Ibu menarik tangan ayah, takut suasana semakin tegang. Beliau menoleh pada saya. "Sudahlah, Nak. Kami kuat, jangan membuat keadaan jadi sulit." Saya tercekat. Bahkan ketika diusir, orang tua saya masih memikirkan saya. Kelapangan hati mereka justru membuat saya semakin marah pada sikap arogan suami dan ibu mertua. Saya menelan rasa sesak di dada, berusaha tenang. Sambil menatap orang tua saya memaksakan senyum. "Ayah, ibu, tolong istirahat dulu di hotel dekat sini, ya. Saya mau beres-beres sebentar, nanti saya jemput." Ibu saya panik. "Tidak usah, Nak. Merepotkan. Kami tidak apa-apa." Saya menggenggam erat tangan kurusnya. Tatapan saya tegas. "Tidak. Saya tidak akan membiarkan ayah dan ibu dihina di rumah saya sendiri. Tolong dengarkan saya kali ini." Ayah menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Tatapannya sedih sekaligus percaya. "Baiklah,
kamu sudah dewasa, kamu yang memutuskan. Akhirnya, saya mengantar mereka ke sebuah penginapan kecil, hanya beberapa ratus meter dari apartemen. Kamarnya tidak besar tapi bersih, selimutnya wangi, cukup untuk mereka beristirahat. Ayah, ibu, tunggu di sini. Sebentar lagi saya kembali. Saya tidak akan membiarkan kalian sendirian. Pesan saya. Ibu saya masih merasa tidak enak. Nak, hari raya kok ribut-ribut, nanti ditertawakan orang. Saya memeluknya erat. Saya tidak peduli, Bu. Yang penting ayah dan ibu tidak direndahkan lagi. Setelah itu, saya kembali ke apartemen. Begitu mendekati pintu, saya mendengar suara tawa dari dalam dapur. Hati saya sakit. Saya berhenti dan mendengarkan. Ibu mertua saya berkata dengan nada puas sambil memotong daging. Syukurlah. Akhirnya aura pembawa sial dari kampung itu keluar juga dari rumah. Tahun baru begini. Pasti usaha kita lancar jaya. Suami saya ikut tertawa. Betul, Bu. Barang-barang kampungan itu cuma bikin sumpek rumah. Kalau orang tua istri terus-terusan datang, karir saya bisa hancur. Ibu dan anak itu tertawa senang. Suara sendok yang beradu dengan panci terdengar seperti pisau yang mengiris hati saya. Saya mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku saya menancap di kulit dan nyaris berdarah. Saya teringat ayah dan ibu saya yang kurus kering duduk di kamar penginapan, masih mengkhawatirkan saya. Amarah saya memuncak. Baiklah. Batin saya. Kita lihat siapa yang sebenarnya menumpang hidup pada siapa. Saya membuka lemari kayu di ruang tamu, mengeluarkan sebuah map yang saya simpan dengan rapi sejak membeli apartemen ini. Di dalamnya ada akta jual beli, bukti transfer bank, dan dokumen cicilan pinjaman. Semuanya atas nama saya. Tangan saya gemetar saat memegangnya, tapi tatapan saya setajam pisau. Saat ini, saya tidak lagi merasa takut. Saya melihat dengan jelas semua pengorbanan orang tua saya, semua kerja keras saya selama ini. Semua itu akan menjadi bukti untuk membongkar topeng kemunafikan ibu mertua dan kehinaan suami saya. Suara petasan terdengar sayup-sayup di luar, berpadu dengan aroma semur daging dari dapur. Tapi bagi saya, semuanya terasa menyesakkan. Saya menarik napas dalam-dalam, duduk di sofa, dan menebarkan semua dokumen itu di atas meja, menunggu dengan sabar. Di kepala saya, sebuah skenario sudah tersusun. Malam ini, di dalam rumah ini, di depan para tetangga, saya akan tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya berhak bicara di apartemen seharga 2 miliar ini. Dan kali ini, saya tidak akan mengalah sedikit pun. Saya menggenggam erat map dokumen itu, terdiam sejenak, lalu berdiri. Saya tidak bisa membiarkan orang tua saya sendirian di penginapan lebih lama lagi. Saya bergegas menyusuri jalan yang dipenuhi aroma dupa dan alunan musik takbiran dari toko-toko. Penginapan itu hanya beberapa ratus meter jauhnya. Begitu saya mendorong pintu lobi, saya melihat ayah dan ibu duduk menunggu. Wajah ibu terbenam di syalnya, matanya merah. Ayah sedang merokok, sebatang rokok di tangannya yang gemetar sudah hampir habis. Melihat saya, keduanya langsung berdiri. Saya tersenyum, suara saya tegas. Ayah, ibu, ikut saya. Rumah ini milik saya, tidak ada yang berhak mengusir ayah dan ibu. Ayah menatap saya lekat-lekat, lalu bertanya dengan suara berat, kamu yakin, Nak? Mereka sudah tidak mau. Sudahlah. Saya memotongnya. Menggenggam erat tangan ayah. Tidak, ayah. Saya sudah cukup bersabar. Di hari raya, tidak ada seorang pun yang boleh menghina orang tua saya. Tatapan ayah sempat ragu, tapi akhirnya beliau mengangguk. Baiklah. Kamu yang memutuskan. Kami bertiga kembali ke apartemen. Koridor lantai 12 terang benderang, aroma semur dan ketupat tercium dari unit-unit lain. Beberapa tetangga sedang mempersiapkan meja untuk malam takbiran. Mereka saling berbisik saat melihat kami kembali. Saya mendorong pintu dengan keras, menarik ayah dan ibu masuk. Di dapur, suami saya sedang mencuci piring, ibu mertua berdiri di sampingnya sambil tertawa. Kamu memang hebat, Nak. Bisa menyingkirkan kesialan dari rumah. Tahun baru ini pasti rezeki kita lancar. Suami saya menimpali. Tentu, Bu. Kalau ada barang-barang kampungan itu, karir saya bisa merosot. Mendengar pintu terbuka, mereka menoleh. Wajah mereka langsung berubah masam. Suami saya membentak. Kenapa kamu bawa mereka kembali? Sudah kubilang auranya tidak cocok, nanti pekerjaanku hancur. Saya menatapnya tajam.
Kamu punya pekerjaan apa sampai bisa hancur? Membeli rumah ini kamu tidak menyumbang sepeser pun, membayar cicilan bulanan juga tidak. Kamu punya hak apa mengusir orang tua saya? Ibu mertua membanting sendok ke wastafel. Di rumah ini, saya ibunya. Orang luar silakan keluar. Pilih mereka atau saya. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah saya. Ayah saya berdiri, suaranya berat tapi terkendali. Anda keterlaluan, Bu. Kami ini besan Anda. Kami membesarkan anak kami dengan baik. Kami bukan sampah yang bisa Anda buang sesuka hati. Ibu saya buru-buru menenangkan ayah, berbisik dengan gemetar. Sudahlah, Pak. Hari raya jangan ribut, nanti anak kita makin susah. Mendengar itu, mata saya panas. Justru karena orang tua saya begitu sabar, mereka terus-menerus direndahkan. Tiba-tiba, saya tertawa, tawa sinis yang membuat suami dan ibu mertuanya terdiam. Baiklah. Kalau begitu, hari ini juga, di depan para tetangga, kita selesaikan semuanya. Kita lihat, di apartemen seharga 2 miliar ini, siapa sebenarnya orang luar. Saya membanting map dokumen ke atas meja, suaranya menggema. Dokumen-dokumen itu tersebar, tanda tangan dan stempel merah terlihat jelas. Ibu mertua terkejut. Suami saya pucat pasi. Di luar koridor, para tetangga yang mendengar keributan sudah berkumpul, berbisik-bisik. Ibu Lilis mencondongkan tubuhnya. Wah, ada masalah besar ini. Keluarga ini setiap lebaran selalu ribut. Saya menarik napas dalam-dalam, menoleh pada orang tua saya. Ayah, Ibu, hari ini saya akan bicara terus terang. Saya tidak bisa membiarkan siapapun menginjak-injak keluarga kita lagi. Ayah dan ibu saya duduk. Tatapan mereka cemas bercampur harapan. Saya tahu. Saat yang menentukan telah tiba. Map dokumen yang terbanting ke meja mengeluarkan suara keras. Kertas-kertas itu tersebar, stempel merah menyala terang di bawah lampu neon. Suasana di apartemen menjadi begitu pekat. Ibu mertua saya tercengang, wajahnya pucat, buru-buru mencoba menutupi tumpukan kertas itu. Untuk apa kamu keluarkan ini? Hari raya kok bawa-bawa surat, Pamali? Saya berdiri tegak, menatapnya tajam. Pamali? Yang pamali itu mulut ibu saat menyebut orang tua saya sebagai orang luar dan pembawa sial. Ini adalah bukti agar semua orang lihat. Apartemen ini siapa yang bayar? Siapa yang punya nama? Siapa yang mencicil? Dan siapa yang hanya menumpang tapi selalu besar mulut? Suami saya mencoba menyela. Wajahnya pucat. Maya, jangan bikin ribut. Dilihat tetangga kan malu. Saya tertawa sinis. Kamu takut malu? Waktu kamu bilang mertuamu pembawa sial? Kamu tidak pikirkan perasaan saya? Kamu tidak pikir betapa sakitnya hati orang tua saya? Di luar pintu, bisik-bisik semakin kencang. Ibu Lilis masuk diikuti beberapa tetangga. Ada apa ini ribut-ribut? Malam takbiran kok bertengkar hebat begini? Tanpa ragu, saya menunjuk tumpukan dokumen. Kalau mau tahu ada apa, silakan lihat ini. Apartemen ini harganya 2 miliar. Orang tua saya menjual tanah di kampung dan memberi saya 1,2 miliar. Saya tambah tabungan 300 juta. Sisanya 500 juta saya pinjam bank atas nama saya. Surat-suratnya lengkap di sini. Sementara suami saya dan ibunya tidak menyumbang sepeser pun. Tapi mereka berani menyebut orang tua saya sebagai orang luar. Para tetangga terkesiap. Ada yang menggeleng. Ada yang berdecak. Ya ampun. Padahal selama ini saya dengar katanya pihak laki-laki yang jual tanah untuk beli rumah. Ternyata cerita bohong. Wajah suami saya memerah, ia mencoba membela diri. Waktu itu kan saya sibuk, jadi istri yang urus surat-suratnya. Jasa kan tidak bisa dihitung dengan uang. Ayah saya kini berdiri perlahan, suaranya tenang tapi jelas. Nak, jasa memang sulit dihitung, tapi uang sangat jelas. Uang 1,2 miliar kami berikan pada anak kami, sertifikat atas namanya. Sampai sekarang. Cicilan setiap bulan juga dipotong dari rekeningnya. Tapi kalian malah menyebut kami pembawa sial. Apa itu tidak keterlaluan? Ibu mertua saya menjadi bingung. Saya kan cuma asal bicara. Masa omongan hari raya dianggap serius? Ibu Lilis menyilangkan tangan. Asal bicara tapi cukup untuk melukai hati orang seumur hidup, Bu? Saya dengar semuanya dari koridor. Ibu bukan asal bicara. Ibu sengaja merendahkan besan ibu. Seorang bapak tetangga menimpali. Keluarga mereka baik dan sabar.
siapa yang tidak tahu? Di kampung saja disayang, masa sama menantu sendiri begini? Mengusir mertua di malam takbiran, apa ada orang yang tega berbuat begitu? Suami saya terpojok, menggaruk kepalanya. Sudahlah, jangan salah paham. Saya hanya ingin rumah tangga kami damai. Saya tertawa getir, menunjuk wajahnya. Damai? Kamu pikir aku tidak tahu tadi kamu dan ibumu tertawa di dapur, bilang senang karena sudah mengusir aura kampungan? Aku dengar semuanya, kata per kata. Wajah suami saya pucat pasi. Di luar, bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras. Ya Tuhan, masih saja mengelak. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ibu saya yang duduk di sofa, menangis terseduh-seduh. Nak, sudahlah, jangan diperpanjang. Kami tidak apa-apa. Yang penting kamu damai. Saya menoleh dan menggenggam tangan ibu. Tidak, Bu. Saya tidak akan membiarkan ibu mengalah lagi. Sudah saatnya mereka membayar semua penghinaan ini. Suasana di dalam ruangan memanas seperti api. Saya tahu, malam takbiran tahun ini akan menjadi saksi pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apartemen lantai 12 itu penuh sesak. Suara bisik-bisik dari koridor menggema, semua mata tertuju pada saya, suami, dan ibu mertua saya. Tumpukan dokumen masih tergeletak di meja, angka-angkanya yang jelas menjadi tamparan telak bagi harga diri mereka. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lantang. Malam takbiran ini, saya tidak ingin ribut, tapi mulai sekarang, rumah ini tidak akan menampung orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terutama tidak akan menampung anak durhaka pada mertuanya. Kalian berdua, silakan kemasi barang-barang dan keluar dari sini malam ini juga. Kalimat itu membuat seisi ruangan hening sejenak. Kemudian, ibu mertua saya menjerit dan merebahkan diri ke lantai. Ya Allah, lihat semua. Menantu durhaka mengusir ibu mertuanya di malam takbiran. Seumur hidup saya belum pernah dihina seperti ini. Suami saya segera membantunya berdiri, lalu menoleh pada para tetangga dengan nada memelas. Bapak, Ibu, lihatlah. Istri saya sudah keterlaluan. Hari raya begini dia mengusir suami dan ibu kandungnya sendiri. Apa ini masih pantas? Bisik-bisik kembali terdengar. Beberapa orang mengerutkan kening, tapi Ibu Lilis sudah melangkah maju. Suaranya tegas. Bapak dan Ibu jangan pura-pura jadi korban, kami semua di sini mendengar dan melihat semuanya. Rumah ini dibeli dengan uang dari pihak perempuan, anaknya yang banting tulang membayar cicilan. Kalian berdua bukan hanya tidak tahu diri, tapi juga menghina dan mengusir orang tuanya. Masih punya muka untuk mengeluh? Seorang bapak tetangga menimpali, malam takbiran jadi memalukan begini ya karena ulah kalian sendiri, jangan salahkan menantunya. Melihat para tetangga tidak memihaknya, ibu mertua saya mengubah taktik. Beliau berlutut di hadapan saya. Nak, Ibu hilaf, Ibu salah bicara. Ibu sudah tua, pikun, kasihanilah Ibu, jangan usir Ibu, ya. Saya melihatnya berlutut di lantai keramik putih, hati saya terasa berat. Tapi bayangan ayah dan ibu saya yang kurus kering di penginapan kembali muncul. Suara saya menjadi dingin. Bu, jika ibu memang bisa berpikir, ibu tidak akan menghina orang tua saya. Mereka begitu baik, seumur hidup tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi mereka harus menanggung hinaan di rumah anak mereka sendiri. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Suami saya menyambar tumpukan dokumen di meja, hendak merobeknya. Kamu pikir dengan kertas-kertas ini kamu bisa seenaknya? Aku ini suamimu. Aku punya hak. Saya merebutnya kembali, menatap lurus ke matanya. Suami? Seorang suami yang tidak menyumbang sepeser pun untuk membeli rumah, tidak pernah membayar cicilan, tapi berani menyebut mertuanya pembawa sial? Apa kamu masih pantas disebut suami? Para tetangga riuh, suara celaan terdengar bertubi-tubi. Betul itu. Jadi suami kok menumpang, masih berani kurang ajar. Ayah saya, yang sedari tadi diam, kini angkat bicara. Suaranya berat dan tegas. Tahun lalu saat ibu bangkrut, kami bahkan masih kasihan meminjamkan uang 100 juta tanpa menagihnya. Tapi hari ini, ibu malah menghina kami. Anak saya sudah cukup menderita. Hari ini dia bangkit untuk membela orang tuanya. Saya mendukungnya. Mendengar itu, mata saya terasa panas. Ayah saya yang begitu sabar, hari ini terpaksa bicara setegas itu demi saya. Ibu mertua saya menjerit, menangis histeris sambil memukul-mukul lantai. Ya Tuhan! Anakku diracuni istrinya, mengusir ibu kandungnya sendiri.
Suami saya memeluknya, wajahnya memelas, memohon pada para tetangga. Tolong, Bapak, Ibu, jadilah saksi. Istri saya sudah durhaka. Tapi yang ia dapatkan hanyalah gelengan kepala. Saya melangkah ke pintu. Membukanya lebar-lebar, dan menunjuk ke koridor yang terang benderang. Pergi. Malam ini juga kalian berdua keluar dari sini. Apartemen ini tidak lagi punya tempat untuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Di luar, suara takbiran mulai menggema, menandakan malam lebaran semakin dekat. Konflik telah mencapai puncaknya, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Begitu ucapan saya selesai, apartemen menjadi sunyi senyap. Ibu mertua memeluk lengan anaknya, menangis seolah dialah korban terbesar, sementara suami saya pucat pasi, matanya melirik antara saya dan koridor. Para tetangga masih berdiri di sana, tak ada satupun yang membela mereka. Saya membuka pintu lebih lebar lagi. Ini jalan keluarnya. Mulai sekarang, tidak ada tempat untuk kalian berdua di sini. Pergi. Sebelum takbiran selesai, ibu mertua saya menjerit. Ya Tuhan. Seumur hidupku belum pernah melihat menantu sedurhaka ini. Malam takbiran mengusir mertua, apa kamu tidak takut kualat? Saya berdiri tegak, suara saya dingin seperti es. Yang durhaka adalah ibu, saat menghina orang tua kandung menantu ibu. Tuhan tidak tidur, semua orang sudah mendengarnya. Suami saya hendak membantah, tapi bisik-bisik di koridor menghentikannya. Benar-benar durhaka. Tega sekali mengusir mertua di hari raya. Sudah menumpang, masih membela ibu yang salah pula. Ayah saya melangkah maju, suaranya mantap. Sudah, pergilah. Rumah ini bukan lagi milik kalian. Orang sabar ada batasnya. Kalau terus-menerus diam, hanya akan membuat orang lain naik ke atas kepala. Ibu saya berdiri di belakang, air matanya berlinang, tapi beliau mengangguk. Untuk pertama kalinya, beliau tidak lagi menahan saya. Tak punya pilihan lain, suami saya akhirnya memapah ibunya keluar. Dua sosok itu berjalan gontai di koridor yang terang benderang, terlihat menyedihkan sekaligus ironis. Pintu lift tertutup, meninggalkan keheningan yang aneh di apartemen. Saya menutup pintu, punggung saya terasa begitu berat. Saya duduk di samping ayah dan ibu, menggenggam erat tangan mereka. Ayah, ibu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang merendahkan kita. Ayah saya hanya menghela napas, matanya menatap dalam. Tindakanmu sudah benar, nak. Kami sudah terbiasa mengalah, tapi kami tidak bisa membiarkan anak kami terus-menerus dihina. Kamu sudah dewasa, kamu tahu apa yang terbaik. Di luar, jam mendekati tengah malam. Suara beduk takbiran menggema, bercampur dengan letusan kembang api di halaman apartemen. Warga mulai turun untuk merayakannya. Saya tanpa sadar meremas tangan orang tua saya lebih erat, hati saya dipenuhi amarah sekaligus kelegaan. Tepat pukul 12 malam, suara kembang api membahana, cahayanya menerangi langit Jakarta yang basah. Saya berdiri, membungkuk di hadapan ayah dan ibu. Saya persilakan ayah dan ibu untuk menjadi orang pertama yang masuk kembali ke rumah ini di hari yang baru. Inilah berkah sesungguhnya bagi saya. Ibu saya gemetar, matanya berkaca-kaca. Nak, ibumu senang sekali. Tapi apa ini tidak akan membawa masalah baru? Saya tersenyum tegas. Tidak, Bu. Mulai sekarang, di rumah ini hanya ada saya, ayah, dan ibu. Orang lain tidak lagi punya hak untuk ikut campur. Saya membuka pintu, menuntun mereka melangkah masuk kembali ke apartemen yang terang. Beberapa tetangga yang masih di koridor bertepuk tangan. Betul itu, biarkan orang tua kandung yang pertama masuk, itu baru berkah. Rumah ini akan dapat rejeki besar. Tepuk tangan dan ucapan selamat menggema di seluruh lantai. Ayah saya tersenyum. Senyum yang sabar tapi penuh kebanggaan. Ibu saya diam-diam menyeka air mata, wajahnya berseri-seri. Sementara itu, di depan gerbang kompleks apartemen, suami dan ibu mertua saya kebingungan di tengah keramaian. Tak ada yang menyapa, tak ada yang peduli. Mereka meringkuk kedinginan di tengah semarak kembang api, seperti dua bayangan yang tersisih dari pesta. Malam takbiran itu, saya telah memilih jalan yang tak bisa kembali. Tapi melihat wajah bahagia orang tua saya tahu itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Pagi di hari pertama Lebaran. Sinar matahari keemasan menyelinap melalui celah jendela, menerangi lantai yang berkilauan. Saya menata kue-kue kering dan buah-buahan di meja. Rasanya seluruh apartemen telah dibersihkan dari energi negatif tahun lalu.
Ayah dan ibu saya duduk di sofa sambil tersenyum, wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat. Sementara itu, cerita semalam sudah menyebar ke seluruh apartemen. Saat orang-orang saling bersilaturahmi, kalimat pertama yang terdengar adalah, "Semalam menantu di lantai 12 itu ribut besar, mengusir suami dan ibu mertuanya. Tapi pantas saja, sih. Rumahnya kan dibeli pakai uang pihak perempuan, anaknya yang bayar cicilan. Ibu dan anak itu cuma menumpang tapi kelakuannya merendahkan." Sambil menuangkan teh untuk ayah dan ibu, saya mendengar bisik-bisik itu dan merasa lega. Selama ini mereka pikir saya lemah, tapi sekarang mereka tahu saya cukup kuat untuk melindungi keluarga saya. Belum sempat saya menyesap teh, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Saya membukanya dan melihat suami saya berdiri di sana, wajahnya kuyu setelah semalaman di luar. Di sampingnya, ibu mertua saya tampak berantakan, jaketnya tipis, rambutnya acak-acakan. Wanita yang kemarin begitu angkuh, kini gemetar seperti daun kering. Suami saya buru-buru menangkupkan tangan. "Maya, kemarin aku salah. Ini hari pertama Lebaran, tolong izinkan kami masuk." Malu sama tetangga. Ibu mertua saya menimpali dengan isak tangis. "Menantuku, ibu khilaf. Orang tua kadang salah bicara. Lebaran di luar begini sedih sekali. Kasihanilah ibu." Saya melihat pemandangan itu, teringat tawa puas mereka di dapur semalam, teringat tatapan sedih orang tua saya di penginapan. Hati saya yang biasanya lembut, kali ini begitu teguh. Saya berkata dengan dingin, "Semalam saat orang tua saya diusir, siapa yang kasihan pada mereka? Kalian berdua malah tertawa senang. Sekarang baru tahu rasanya sedih." Suami saya menunduk. Aku hanya takut ibu sedih, makanya aku ikut-ikutan." "Aku tidak bermaksud begitu," saya menjawab tegas. "Tidak. Kamu sudah memilih untuk memihak ibumu. Sekarang pergilah bersamanya. Apartemen ini tidak lagi punya tempat untuk kalian." Mendengar itu, ibu mertua saya meraung, memukul-mukul lantai. "Ya Tuhan, menantu durhaka. Aku membesarkan Bimo dari kecil, sekarang dia ikut istri, dan istrinya mengusir ibunya. Di mana keadilan?" Tepat saat itu, seorang bapak tetangga lewat dan menyela. "Sudahlah, Bu, jangan pura-pura lagi. Semalam kami dengar semuanya. Orang lain yang beli rumah dan bayar cicilan, ibu hanya menumpang tapi malah menghina besan. Diusir ya pantas saja." Beberapa tetangga lain mengangguk setuju. Hari pertama Lebaran ini sebaiknya ibu introspeksi diri. Di dunia ini ada hukum karma. Suami saya semakin bingung. Dia memegang lengan saya. "Aku mohon, Maya. Izinkan aku masuk untuk makan ketupat saja." Malu sekali di luar sini. Saya menepis tangannya, tatapan saya tajam. "Kamu pikirkan gengsimu, lalu bagaimana dengan harga diri orang tua saya? Apa mereka pantas disebut pembawa sial? Lebaran ini, orang tua saya adalah tamu terhormat di rumah ini. Kalian berdua, cukup berdiri di luar saja." Setelah itu, saya membanting pintu. Suara kunci yang diputar terdengar begitu tegas, meninggalkan suara tangisan di luar koridor. Saya berbalik dan melihat orang tua saya duduk diam, tatapan mereka khawatir sekaligus kasihan pada saya. Ayah saya menghela napas. "Nak, kami tidak ingin melihat pemandangan ini. Tapi kamu sudah terlalu banyak menderita. Tindakanmu hari ini, kami mengerti." Ibu saya memegang tangan saya. "Yang penting hatimu tenang, Nak. Lebaran ini kamu sudah berdiri untuk membela kami, itu sudah cukup membuat ibu bahagia." Di luar, suara petasan anak-anak terdengar riang. Di dalam, hanya ada kami bertiga. Tapi hati saya terasa begitu hangat dan damai. Setelah saya membanting pintu, ibu mertua dan Bimo berjalan gontai ke bawah. Saya pikir mereka akan diam dan pergi, tapi ternyata tidak sampai 1 jam kemudian, gosip sudah menyebar ke lantai bawah. Ibu mertua saya yang terkenal bermulut tajam, berjalan sambil menyebar fitnah. "Kalian tahu tidak? Menantu saya itu sombong sekali. Dia kaya juga karena mengandalkan uang orang tuanya, tapi berani mengusir ibu mertuanya di hari pertama Lebaran. Benar-benar tidak punya sopan santun." Bimo hanya mengikuti di belakang, membiarkan ibunya mengarang cerita. Beberapa penghuni baru yang belum tahu masalahnya, ikut berdecak. "Benarkah? Menantu mengusir mertua di hari raya, keterlaluan juga." Tapi seketika itu juga, Ibu Lilis dan beberapa tetangga dekat saya angkat bicara, "Jangan dengar sepihak.
Semalam saya dengar sendiri ibu itu menghina besannya sebagai pembawa sial dan mengusir mereka. Rumah 2 miliar itu uang dari pihak perempuan, anaknya yang bayar cicilan. Ibu dan anak ini tidak menyumbang sepeser pun. Sekarang malah memfitnah, benar-benar tidak tahu malu. Ada yang menambahkan. Tahun lalu saat dia bangkrut dan terlilit utang, besannya masih kasihan membantu. Sekarang malah dibalas dengan hinaan. Sungguh tidak tahu diri. Bisik-bisik itu perlahan berbalik arah, tatapan sinis mulai tertuju pada ibu mertua saya. Wajahnya memerah, ia mencoba membela diri. Itu kan masalah keluarga, semua orang bisa hilaf. Saya hanya bicara sedikit. Tapi dia mengungkitnya seumur hidup. Tapi orang-orang tidak mudah dibodohi. Seorang bapak di lantai 5 yang pernah dipinjami uang olehnya, mendengus. Ibu masih punya utang 10 juta sama saya belum dibayar. Sekarang malah bilang orang lain mengungkit masalah. Utang ya harus dibayar, Bu. Jangan menggunakan status mertua untuk menindas menantu terus-menerus. Mendengar itu, beberapa orang lain mengangguk setuju. Ibu mertua saya terdiam, lalu pergi ke tempat lain. Bimo mencoba menariknya, tapi beliau masih meronta. Saya tidak percaya semua orang memusuhi kita. Pasti ada yang adil. Akhirnya, beliau membawa barang-barangnya ke rumah anak perempuannya di pinggir kota, berharap mendapat pembelaan. Tapi kakak ipar saya, setelah mendengar ceritanya, melotot. Ibu mengusir mertuanya Bimo? Ya Tuhan. Bu, itu dosa besar. Kalau sampai adik saya dengar cerita ini, dia pasti tidak mau mengakui ibu mertuanya lagi. Dengan kesal, ibu mertua saya pergi dan menelepon seluruh kerabat, menangis dan mengeluh. Menantu saya durhaka, keluarga kita sudah berbaik hati tapi dia tidak menghargai. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Semua orang sudah tahu sifatnya sejak lama. Ada yang pernah dipinjami uang, ada yang pernah melihatnya memarahi sanak saudara. Sekarang, saat ceritanya terbongkar, tak ada lagi yang mau memihaknya. Sementara itu, saya dengan tenang di rumah, menyiapkan hidangan lebaran bersama ayah dan ibu. Suara tawa kami terdengar riang. Anak-anak tetangga datang untuk bersilaturahmi. Saya memberikan mereka sedikit uang THR. Suasana di koridor terasa hangat. Saya tahu di luar sana, ibu mertua dan Bimo sedang berjuang mencari dukungan, tapi semakin mereka berusaha, semakin topeng mereka terbuka, dan mereka hanya menjadi bahan tertawaan. Siang di hari pertama Lebaran, Ibu Lilis datang ke rumah saya sambil tertawa. Nak, tenang saja. Seluruh kompleks ini sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia mau memfitnah juga tidak akan ada yang percaya lagi. Ayah saya hanya tersenyum sabar. Siapa menanam, dia yang akan menuai. Lebaran ini bisa bersama anak perempuan, kami sudah sangat bahagia. Saya melihat mata orang tua saya berbinar, dan saya sadar, kebaikan hati mereka, meskipun sering diremehkan, adalah kekuatan yang membuat orang lain menghormati mereka. Dan itulah yang memberi saya kekuatan untuk berdiri tegak hari ini. Hari kedua Lebaran, kompleks apartemen masih ramai. Saya sedang membereskan meja makan ketika mendengar pintu diketuk bertubi-tubi. Saya membukanya. Di depan saya, Bimo dan ibunya berdiri, wajah mereka kuyu setelah 2 malam di luar. Bimo memaksakan senyum. Maya, kemarin aku emosi. Ibu juga salah bicara. Sudahlah. Awal tahun kita saling memaafkan. Izinkan kami pulang, ya. Ibu mertua saya menimpali sambil menangis dan menarik-narik ujung baju saya. Menantuku. Ibu mengaku salah. Orang tua kadang pikun, jangan diambil hati. Beri ibu tempat untuk berteduh. Saya melihat mereka, ada sedikit rasa kasihan, tapi saya langsung teringat air mata orang tua saya. Saya menjawab dengan tenang, mau kembali? Kalau begitu, jawab dulu. Utang 200 juta pada orang tua saya bagaimana? Koridor menjadi hening. Bimo terkejut, wajahnya pucat. Ibu mertua saya berteriak, itu kan masalah lama. Masa keluarga sendiri hitung-hitungan uang? Tepat saat itu, ayah saya keluar dari kamar, membawa selembar kertas kwitansi yang sudah lecek. Beliau meletakkannya di meja. Ini surat perjanjian utang dengan tanda tangan ibu. Tahun lalu saat ibu bangkrut, kami kasihan meminjamkan 200 juta. Sampai sekarang, sepeser pun belum dibayar. Tapi ibu masih tega menghina kami. Bisik-bisik dari para tetangga langsung terdengar. Ya Tuhan, ternyata masih punya utang juga sama besan. Sudah menumpang, berutang pula.
Pantas saja berani menghina. Wajah Bimo pucat pasi. Aku tidak tahu soal ini. Bu, kenapa ibu tidak bilang? Ibu mertua saya gemetar. Ibu mau bayar, tapi belum ada uang. Menantuku, orang tuamu kan kaya, masa uang segitu jadi masalah? Suara saya menegas. Setiap kata seperti tamparan. Kaya? Itu hasil keringat dan air mata orang tua saya seumur hidup. Mereka baik hati makanya tidak menagih. Tapi kebaikan mereka malah ibu jadikan alasan untuk merendahkan dan menginjak-injak. Itulah yang namanya tidak tahu berterima kasih. Di luar, Ibu Lilis angkat bicara, Bu, jangan mengelak lagi. Kami semua saksinya. Sekarang ada bukti hitam di atas putih, mau menyangkal bagaimana? Bimo berdiri mematung, tatapannya kosong. Ayah saya duduk, suaranya pelan tapi tegas. Kami diam karena menjaga hubungan keluarga. Tapi diam terus-menerus hanya membuat kami dianggap lemah. Uang 200 juta itu, cepat atau lambat harus ibu bayar. Dan mulai sekarang, jangan pernah lagi merendahkan keluarga kami. Ibu saya menangis, tapi matanya memancarkan kebanggaan. Beliau berbisik pada saya, kamu sudah benar, nak. Sabar boleh, tapi jangan sampai direndahkan. Ibu mertua saya terduduk lemas di lantai, mulutnya bergumam tak jelas. Bimo menunduk dalam, bahunya bergetar, tak berani menatap siapapun. Mereka tahu, kali ini tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Sore di hari kedua Lebaran, saat cerita utang 200 juta itu belum reda, apartemen saya kembali ramai. Pintu diketuk keras, lalu kakak ipar saya, Vina, masuk dengan marah. Di belakangnya, beberapa kerabat dari pihak suami. Wajah Vina merah padam, begitu melihat saya, dia langsung membentak. Dasar menantu kurang ajar. Hari raya kok mengusir suami dan mertua. Tidak tahu sopan santun. Rumah ini bisa ada juga karena jasa keluarga suami. Keluarga dari kampungmu mana bisa apa-apa. Darah saya mendidih. Orang tua saya yang duduk di sofa, wajahnya pucat menahan amarah. Bimo hanya menunduk. Ibu mertua, melihat ada bala bantuan, langsung menangis. Lihat, kan? Ibu tidak salah. Menantu durhaka ini memang tidak punya hati nurani. Vina berkacak pinggang. Betul. Biar saya jelaskan pada semua orang. Rumah ini, siapapun yang bayar, tetap untuk anak laki-laki saya, tempat dia membangun karir. Dia itu laki-laki, tanpa dia, adik iparku ini mana bisa punya tempat tinggal layak? Sekarang berani mengusir suami dan ibunya, mau ditaruh di mana mukanya di depan keluarga besar? Mendengar itu, saya tidak tahan lagi. Saya maju ke hadapan Vina, menatapnya lurus. Mbak, jangan asal bicara. Rumah ini sertifikatnya atas nama saya. Uangnya dari orang tua saya dan pinjaman yang saya cicil sendiri. Mas Bimo tidak menyumbang sepeser pun, keluarga suami juga tidak. Beraninya bilang ini jasa keluarga suami? Vina tertawa sinis. Itu kan katamu. Siapa yang tahu kamu tidak mengarang cerita? Ibuku seumur hidup berkorban untuk anak-anaknya. Masa kamu tega membiarkannya di jalanan di hari raya? Kamu kejam sekali. Saya tidak berdebat lagi. Saya mengeluarkan ponsel dari saku, membuka rekaman suara. Suara yang familiar terdengar jelas. Usir saja orang tuanya. Kalau mereka di sini cuma bawa sial, keluarga miskin begitu sok berjasa. Itu adalah suara Vina. Beberapa hari yang lalu saat menelepon ibu mertua saya kebetulan merekamnya. Seluruh ruangan hening. Vina pucat pasi, mulutnya ternganga. Para kerabat menatapnya dengan kaget. Ada yang bergumam, ternyata dia yang menghasut ibunya. Saya menambahkan dengan tegas, Mbak bilang saya durhaka. Coba dengarkan lagi. Mbak sendiri yang menghasut ibu untuk mengusir orang tua saya. Mbak begitu jahat, masih punya hak apa mengajari saya tentang bakti? Ibu saya yang duduk di sofa, matanya merah, menggenggam erat tangan ayah. Ayah saya mengangguk pelan. Kami diam karena menjaga perasaan. Tapi sekarang semuanya sudah terbongkar. Siapa yang berbakti, siapa yang durhaka, semua orang bisa lihat. Vina tergagap. Bukan saya. Saya cuma bercanda. Tapi para tetangga di luar serempak bersuara. Bercanda kok sejahat itu? Benar-benar tidak punya hati nurani. Pihak istri yang beli rumah, pihak suami menumpang tapi kelakuannya menghina. Memalukan. Bimo masih menunduk, keringat membasahi keningnya. Ibu mertua terduduk di lantai, bergumam.
Ya Tuhan, kenapa kesialan ini terus menimpa kami? Saya menyimpan ponsel, suara saya dingin. Kesialan tidak datang tiba-tiba. Itu adalah buah dari keserakahan, keegoisan, dan sikap merendahkan orang lain. Dan hari ini, buah itu sudah matang untuk kalian. Ruangan hening. Tatapan para tetangga dan kerabat tertuju pada ibu mertua dan Vina. Bukan lagi kasihan, tapi penghinaan. Saya tahu, mulai saat ini, kehormatan keluarga suami telah hancur lebur, tak bisa diselamatkan lagi. Setelah rekaman suara itu diputar, Vina terduduk lemas di kursi, tak berani mengangkat kepala. Suasana di dalam ruangan begitu pekat. Saya melihat para tetangga dan kerabat suami terdiam, tapi tatapan mereka penuh dengan cemoohan. Tiba-tiba, Ibu Lilis, yang sudah lama tinggal di kompleks ini dan mengenal beberapa kerabat jauh mereka, berdeham. Sebenarnya saya tidak mau ikut campur, tapi saya rasa semua orang perlu tahu sifat asli ibu mertua Anda. Semua orang menoleh. Saya diam mengamati. Ibu Lilis bercerita dengan jelas. Waktu muda, beliau pernah mengusir adik kandungnya sendiri dari rumah warisan agar bisa menguasai tanah itu sendirian. Adiknya menangis memohon bagian, tapi beliau dengan dingin berkata, "Pilih saya atau kamu." Setelah kejadian itu, kerabat jauh mereka memutuskan hubungan, tidak ada lagi yang mau berurusan dengannya. Cerita itu seperti sabetan pedang di tengah keheningan. Beberapa kerabat suami saling pandang, lalu menunduk malu. Seorang paman berdiri dan menghela napas. Pantas saja selama ini tidak ada yang membelanya. Kami pernah dengar desas-desusnya. Tapi sekarang mendengar langsung dari saksi, ternyata sifatnya memang tidak berubah. Wajah ibu mertua saya pucat pasi, tangannya gemetar. Beliau mencoba membela diri. Tidak. Tidak seperti itu. Itu cerita lama. Kalian tidak mengerti keadaannya. Tapi para tetangga tidak membiarkannya. Seorang ibu-ibu menyela. Keadaan apapun tidak membenarkan tindakan mengusir saudara kandung. Itu akarnya. Dari muda sudah terbiasa merendahkan keluarga sendiri. Pantas saja sekarang tega merendahkan besan. Bisik-bisik riuh terdengar. Betul. Siapa menanam angin akan menuai badai. Seumur hidup egois, sekarang rasakan akibatnya. Bimo, yang sedari tadi menunduk, kini mengangkat kepala dengan kaget, suaranya bergetar. Bu, kenapa aku baru tahu cerita ini? Ibu selalu mengajari aku untuk menghormati keluarga dari pihak ibu. Tapi mengabaikan keluarga dari pihak istri. Ternyata ibu sendiri pernah berbuat seperti itu pada adik kandung ibu? Ibu mertua saya gemetar, bibirnya terkatup, tak bisa berkata-kata. Air matanya mengalir, tapi tak ada lagi yang kasihan. Bahkan Vina pun memalingkan wajah, tak berani menatap ibunya. Ayah saya, yang duduk diam, perlahan angkat bicara. Bakti itu bukan untuk diteriakan. Jika dengan saudara kandung saja tega memutuskan hubungan, apalagi dengan menantu dan besan, tentu dianggap seperti rumput liar. Sekarang saya mengerti kenapa ibu begitu membenci keluarga kami. Ibu saya duduk di sampingnya, matanya berkaca-kaca, menggenggam erat tangan saya. Saya melihat rasa sakit di matanya, tapi juga kelegaan. Setidaknya, kebenaran telah terungkap. Suasana begitu berat. Para kerabat yang tadinya datang untuk menyelamatkan, kini satu persatu pamit. Seorang paman menggelengkan kepala. Lebaran kok bikin ribut begini, memalukan seluruh keluarga. Kami pulang. Suara langkah kaki menjauh, meninggalkan beberapa wajah yang pucat pasi di apartemen. Saya berdiri, menatap lurus pada Bimo. Kamu lihat sekarang? Bukan hanya orang tua saya, bahkan adik kandung ibumu sendiri pernah diusir. Itulah akar dari semuanya. Dan selama ini, kamu hanya mendengar sepihak, hingga hari ini kamu harus berhadapan dengan kenyataan ini. Bimo terduduk lemas di kursi, kedua tangannya menutupi wajah. Ya Tuhan. Selama ini aku buta. Di luar, suara tawa anak-anak dan letusan petasan terdengar kontras dengan suasana tegang di dalam rumah. Saya tahu, momen ini adalah pukulan telak, tidak hanya bagi para tetangga, tapi juga bagi Bimo sendiri. Untuk pertama kalinya, ia dipaksa melihat wajah asli ibunya yang selama ini ia puja. Suasana di rumah saya baru saja sedikit tenang ketika dari luar terdengar langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa. Sekelompok 3 atau 4 pria berbadan tegap masuk ke koridor. Wajah mereka garang. Paling depan adalah seorang pria kekar berkalung tebal, tangannya memegang setumpuk kertas. Dia menggedor pintu dengan keras, suaranya membentak, "Ibu Wati mana? Hari ini hari kedua Lebaran.
Saya tidak mau bikin ribut, tapi cepat keluar dan bayar utangmu. Sudah setahun ini janji terus. Kamu mau lari, ya? Seluruh koridor terkejut. Saya membuka sedikit pintu. Melihat ibu mertua saya pucat pasi, gemetar bersembunyi di belakang Bimo. Beliau tergagap. Tolong pengertiannya. Pak, Lebaran kok menagih utang, Pak Mali. Nanti setelah Lebaran pasti saya bayar. Pria itu membanting tumpukan kertas ke bangku di koridor. Pak Mali katamu? Utang ya harus dibayar. Ini, surat perjanjian utang 100 juta, tanda tangannya masih basah. Kalau tidak bayar, saya panggil Hansip dan polisi sekarang juga. Mendengar kata polisi, ibu mertua saya langsung lemas. Bimo panik, mencoba melindungi ibunya. Pak, tenang dulu. Biar saya cari pinjaman, saya yang akan bayar. Tapi pria itu membentak. Jangan janji kosong lagi. Tahun lalu dia bangkrut 1 miliar. Sekarang utangnya di mana-mana. Kalau tidak mau bayar, kita selesaikan di kantor polisi. Tepat saat itu, 2 petugas keamanan kompleks yang sedang berpatroli mendengar keributan dan mendekat. Ada apa ini ribut-ribut di hari kedua Lebaran? Pria itu langsung menunjukkan surat utangnya. Lihat, Pak. Ibu ini punya utang sama saya sudah setahun tidak dibayar. Saya datang menagih baik-baik, dia janji terus. Petugas keamanan melirik ibu mertua saya. Ibu Wati, ya. Silakan ikut kami ke kantor pengelola untuk diselesaikan. Utang harus dibayar, tidak bisa berlindung di balik hari raya. Ibu mertua saya menangis meraung, memeluk erat Bimo. Ya Tuhan, Lebaran kok dibawa ke kantor polisi, mau ditaruh di mana mukaku? Bimo, tolong ibumu. Bimo panik. Menoleh pada saya dengan tatapan memohon. Maya, tolong aku sekali ini saja. Kalau sampai dilaporkan, nama baik ibu hancur. Pinjami aku uang. Aku janji akan cicil. Saya menatapnya lurus, tatapan saya dingin. Kamu masih berani minta tolong padaku? Dari apartemen 2 miliar ini sampai setiap butir nasi, apa yang pernah kamu sumbangkan? Bahkan utang 200 juta pada orang tuaku, ibumu belum bayar. Sekarang kamu mau membebani orang tuaku lagi? Bisik-bisik di koridor terdengar riuh. Betul itu. Menantunya yang menanggung segalanya. Ibu dan anak ini cuma bisa menumpang. Karma datangnya cepat sekali. Lebaran malah dipanggil polisi. Ibu saya yang duduk di dalam, matanya merah, berbisik pada saya, "Nak, sudahlah. Biarkan mereka menanggung akibatnya sendiri. Kita jangan ikut campur lagi." Ayah saya mengangguk. Hidup ini ada sebab akibat. Selama ini dia selalu mengandalkan orang lain, sekarang saatnya dia membayar harganya. Petugas keamanan memberi isyarat agar Ibu Wati dan Bimo mengikutinya. Bimo menunduk dalam, memapah ibunya yang lemas. Keduanya seperti bayangan yang compang-camping, berjalan gontai di tengah terangnya hari kedua Lebaran. Suara petasan di kejauhan seolah mengejek pemandangan memalukan di depan mata. Ketika bayangan mereka menghilang di lift, apartemen saya menjadi sunyi. Saya menatap orang tua saya, tercekat. Maafkan saya, karena telah membiarkan ayah dan ibu menanggung penghinaan selama ini. Tapi hari ini, keadilan akhirnya datang. Ayah saya meletakkan tangannya di bahu saya, wajahnya tegas tapi matanya penuh kasih. Bukan kamu yang minta maaf, Nak. Kamu sudah benar. Di dunia ini, siapa menanam, dia yang akan menuai. Saya mengangguk. Menarik napas dalam-dalam. Di dalam hati, saya tahu, tragedi ibu dan anak itu baru saja dimulai. Sore di hari kedua Lebaran, setelah petugas keamanan membawa ibu mertua dan Bimo pergi, apartemen saya menjadi begitu sunyi. Suara riuh di luar koridor masih terdengar, tapi di dalam hati saya, rasanya seperti baru saja melewati badai besar. Ayah dan ibu saya duduk di sofa, saling pandang, lalu menatap saya. Ibu angkat bicara lebih dulu, suaranya bergetar. Anakku, ibu tahu mereka salah, tapi melihat mereka dibawa pergi seperti itu, ibu juga kasihan. Bagaimanapun, kita sesama manusia. Awal tahun sudah menanggung malu seperti itu. Saya meremas tangan, mencoba tetap tenang. Bu, saya sudah bersabar bertahun-tahun. Jika hari ini saya lemah lagi, mereka akan terus menginjak-injak kita. Ayah dan ibu sudah sabar seumur hidup, berkali-kali direndahkan. Saya tidak bisa membiarkan itu terulang lagi. Ayah saya menyalakan sebatang rokok, mengisapnya dalam-dalam. Beliau berkata perlahan, "Kamu tidak salah, Nak.
Tapi ingat, kita tegas untuk menjaga harga diri, bukan untuk memelihara dendam. Di dunia ini, ada hukum karma. Dia berbuat jahat pada saudaranya sendiri. Hari ini mengalami hal ini bukanlah hal yang aneh. Tapi kamu, hatimu harus tetap bersih. Hanya dengan begitu kamu bisa benar-benar bahagia. Saya menatap wajah ayah yang penuh gurat pengalaman tapi begitu bijaksana. Hati saya perlahan menjadi tenang. Sejak kecil, orang tua saya mengajari saya untuk sabar dan mengalah. Justru karena itulah mereka sering diremehkan. Tapi karena itu jugalah, hari ini saat kebenaran terungkap, semua orang memihak kami. Saya menghela napas. Saya mengerti. Ayah, saya tidak akan membiarkan dendam menguasai hati saya. Tapi setidaknya, mulai sekarang mereka tidak lagi punya kesempatan untuk merendahkan ayah dan ibu. Ibu saya tersenyum, matanya masih berkaca-kaca. Tindakanmu sudah benar. Selama kamu hidup berbakti, Tuhan akan melindungimu. Mereka menanam apa, biarlah mereka menuainya sendiri. Di koridor, beberapa tetangga mampir untuk bersilaturahmi, membawa piring berisi kue-kue. Ibu Lilis meletakkan beberapa kue di meja sambil tersenyum. Jangan terlalu dipikirkan, Nak, seluruh kompleks ini tahu yang sebenarnya. Mulai sekarang, orang tuamu akan dihormati, tidak akan ada lagi yang berani merendahkan mereka. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa lega. Ayah dan ibu saya juga mengangguk pelan, wajah mereka tampak lebih rileks. Ketika tamu sudah pulang, saya duduk sendirian di dekat jendela, memandang ke halaman apartemen. Di sudut sana, saya samar-samar melihat bayangan Bimo memapah ibunya berjalan gontai, wajah mereka kuyu, pakaian mereka kusut. Pemandangan itu membuat hati saya sedikit nyeri. Bagaimanapun, mereka juga manusia. Awal tahun sudah mengalami nasib seperti itu. Tapi seketika itu juga, saya teringat pemandangan orang tua saya diusir dari pintu hanya karena disebut pembawa sial. Saya mengepalkan tangan. Tidak, saya tidak boleh lemah. Rasa kasihan hanya akan memperpanjang penderitaan orang tua saya. Saya berdiri dan kembali ke dalam, di mana ayah dan ibu masih duduk di dekat teko teh hangat. Tatapan mereka begitu sabar dan lapang dada. Saya tahu. Kelapangan hati mereka itulah kekuatan sejati yang membuat saya bisa berdiri tegar untuk melindungi keluarga, sambil tetap menjaga hati saya agar tetap bersih. Hari ketiga Lebaran, jalanan masih ramai, tapi di dalam hati saya begitu tenang. Setelah melewati badai, apartemen saya akhirnya kembali pada makna sesungguhnya, sebuah rumah yang damai untuk saya dan orang tua saya. Ayah duduk di balkon, menikmati rokoknya sambil memandang lalu lalang di bawah. Ibu sibuk membuat kue, sambil bersenandung. Nak, beberapa hari ini ibu merasa lega sekali. Sudah bertahun-tahun, baru kali ini, Lebaran terasa begitu damai. Saya duduk di samping mereka, melihat kerutan di wajah mereka, tapi juga kebahagiaan yang tulus. Saya sadar, kebahagiaan terkadang bukanlah tentang uang, tapi tentang momen-momen sederhana bersama keluarga. Di luar sana, Ibu Wati dan Bimo masih hidup terlunta-lunta. Kabarnya, mereka mendatangi rumah kerabat satu persatu, tapi semua menolak. Bimo diskors dari pekerjaannya, malu pada rekan-rekannya. Ibu dan anak itu hanya bisa saling mengandalkan, tapi bukannya simpati, yang mereka dapatkan hanyalah cemoohan. Kadang, saya melihat bayangan Bimo berdiri di bawah, menatap ke arah apartemen kami di lantai 12. Hati saya sedikit terenyuh, tapi kemudian saya teringat penghinaan yang diterima orang tua saya, dan saya kembali meneguhkan hati. Kasihan yang salah tempat hanya akan membawa penderitaan lebih lanjut. Ayah, seolah bisa membaca pikiran saya, berkata pelan, Nak, menjadi kuat itu benar. Tapi ingat, kuat untuk melindungi, bukan untuk membenci. Jika bisa memaafkan, maafkanlah. Tapi jangan pernah lupakan apa yang telah kamu lalui. Itu adalah pelajaran agar kamu bisa hidup lebih bijaksana. Ibu saya mengangguk. Kamu masih muda, jalanmu masih panjang. Jangan biarkan hatimu terbebani. Selama kamu berbakti pada orang tua, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Saya memeluk bahu ibu, air mata saya mengalir, tapi hati saya terasa begitu ringan dan lapang.